Suara mandor bergetar di telepon. Bu Haji, tolong kesini sekarang. Ajak Nak Damar. Jangan sendirian. Dindingnya jebol dan kami lihat ini. Tubuh rentaku lemas saat melihat rahasia kelam yang disimpan almarhum suamiku puluhan tahun. Ternyata aku hidup dalam kebohongan. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan atau apa? Yuk, kita simak ceritanya. Matahari sore menyelinap masuk melalui celah-celah ventilasi kayu yang mulai lapuk di rumah sederhana milik Bu Hajah Saras. Di tangannya, wanita berusia 70-an itu memegang sebuah kunci kuningan besar yang sudah agak berkarat. Itu adalah kunci ruko tua peninggalan almarhum suaminya, Pak Haji Rahmat, yang sudah 5 tahun lamanya dibiarkan kosong, berdebu, dan tak tersentuh di pinggiran kota. Bu Saras mengusap kunci itu dengan ujung kerudungnya. Tatapannya menerawang jauh. Sejak Pak Haji meninggal karena serangan jantung mendadak, ruko itu menjadi saksi bisu masa lalu yang tak pernah benar-benar ia pahami. Namun, hari ini, tekadnya sudah bulat. Ia tidak ingin lagi melihat bangunan itu menjadi sarang laba-laba. Ia ingin menjadikannya sesuatu yang bermanfaat. Sebuah rumah singgah untuk anak-anak yatim piatu di desa mereka yang sering terlantar. Ibu yakin mau merenovasi ruko itu sekarang. Suara berat seorang pria memecahkan lamunan Bu Saras. Damar, putra sematawayangnya yang kini berusia 40 tahun, berdiri di ambang pintu kamar. Wajahnya terlihat lelah sepulang kerja. Kemejanya sedikit kusut, namun tatapan matanya selalu lembut jika menatap ibunya. Damar adalah tipikal anak yang berbakti. Namun ia juga seorang yang realistis. Ia tahu betul kondisi keuangan mereka tidak sedang melimpah ruah. Dan merenovasi ruko tua yang strukturnya sudah rapuh bukanlah biaya yang sedikit. Bu Saras menoleh. Tersenyum tipis hingga kerutan di sudut matanya terlihat jelas. Iya, Damar. Ibu sudah memikirkannya matang-matang setelah salat istihara semalam. Rasanya bapakmu tidak akan tenang di sana kalau ruko itu cuma jadi bangunan mati. Lebih baik jadi ladang amal, kan? Damar menghela napas panjang, lalu berjalan mendekat dan duduk di tepi tempat tidur di samping ibunya. Ia menggenggam tangan tua yang kulitnya mulai keriput itu. Damar setuju soal niat baik ibu. Tapi, Bu, ruko itu kondisinya parah. Atapnya bocor, temboknya banyak yang retak. Tabungan ibu apa cukup? Damar belum bisa bantu banyak bulan ini karena biaya sekolah anak-anak juga lagi tinggi. Ada nada bersalah dalam suara Damar. Sebagai laki-laki dewasa, ia merasa bertanggung jawab penuh atas kebahagiaan ibunya. Namun realitas ekonomi seringkali mencekiknya. Jangan pikirkan uangnya. Nak, ibu masih punya simpanan emas yang bisa dijual. Cukup untuk perbaikan dasar. Yang penting bisa dipakai dulu. Jawab Bu Saras dengan nada menenangkan, seolah tahu persis apa yang berkecamuk di pikiran anaknya. Ibu cuma minta tenagamu untuk mengawasi tukang sesekali. Kamu kan lebih paham soal bangunan daripada ibu. Damar menatap mata ibunya yang penuh harap. Ia tak tega mematahkan semangat itu. Akhirnya, ia mengangguk perlahan. Baiklah, Bu. Kalau itu mau ibu. Damar akan usahakan cari tukang yang bisa dipercaya dan harganya miring. Besok Damar coba hubungi Pak Yanto. Senyum merekah di wajah Bu Saras. Alhamdulillah. Terima kasih, Nak. Belum sempat percakapan itu berlanjut lebih dalam. Terdengar suara klakson mobil yang nyaring dari halaman depan. Sebuah mobil sedan hitam mengilap berhenti tepat di depan pagar rumah mereka yang sederhana. Pintu mobil terbuka. Dan keluarlah sosok pria parubaya bertubuh tambun, mengenakan kemeja batik sutra yang licin dan peci hitam yang agak miring. Ia tersenyum lebar, memamerkan deretan gigi yang beberapa di antaranya dilapisi emas. Itu Om Burhan, sahabat lama almarhum Pak Haji Rahmat. Assalamualaikum, Bu Haji. Damar, seru Burhan dengan suara lantang yang dibuat-buat ramah. Di tangannya, ia menenteng bungkusan martabak manis mahal. Damar dan Bu Saras saling berpandangan. Damar bisa merasakan ibunya sedikit menegang. Meskipun Burhan adalah sahabat mendiang ayahnya,
Ada sesuatu dari pria ini yang selalu membuat Bu Saras tidak nyaman, meski ia tak pernah mengungkapkannya secara gamblang. Waalaikumsalam, jawab Damar sambil bangkit berdiri dan berjalan menuju ruang tamu untuk menyambut tamu tersebut. Burhan masuk tanpa menunggu dipersilakan duduk, langsung menghempaskan tubuhnya ke sofa tua di ruang tamu. Wah, Damar, makin gagah saja kamu. Gimana kerjaan? Lancar? Tanyanya basa-basi sambil meletakkan martabak di meja. Alhamdulillah, lancar, Om, jawab Damar singkat. Ia duduk di kursi kayu di seberang Burhan. Bu Saras menyusul keluar membawa nampan berisi 2 gelas teh hangat. Wah, repot-repot Bu Haji, kata Burhan. Matanya menatap tajam ke arah Bu Saras sejenak sebelum kembali memasang topeng keramahannya. Saya kesini cuma mau silaturahmi. Sekalian ya, menanyakan hal yang kemarin itu. Suasana ruangan mendadak berubah menjadi lebih dingin. Damar mengerutkan kening. Hal yang mana, Om? Burhan tertawa kecil. Suara tawanya terdengar kering. Itu loh, Damar. Ruko tua peninggalan bapakmu. Saya dengar dari tetangga. Katanya Bu Haji mau renovasi? Aduh, Bu Haji, buat apa buang-buang uang di masa tua? Renovasi itu mahal. Capek. Belum lagi debunya. Burhan memajukan tubuhnya. Nada bicaranya berubah menjadi seperti seorang negosiator ulung. Begini saja. Tawaran saya yang bulan lalu masih berlaku. Saya beli ruko itu. Harganya saya naikkan 10% dari harga pasar. Uangnya bisa Bu Haji pakai buat naik haji lagi. Atau buat modal usaha Damar. Ruko itu kan sudah tua. Angker pula. Siapa yang mau pakai? Bu Saras meletakkan nampan dengan perlahan. Wajahnya tenang namun tegas. Terima kasih, Pak Burhan. Tapi jawaban saya masih sama seperti bulan lalu. Dan bulan-bulan sebelumnya. Ruko itu tidak dijual. Saya mau mewakafkannya untuk kegiatan sosial. Wajah Burhan sedikit berkedut menahan kesal. Namun ia cepat-cepat menutupinya dengan menyeruput teh panas itu. Waduh. Mulia sekali. Tapi sayang, Bu. Sayang asetnya. Lokasinya itu strategis kalau dibangun ulang jadi gudang atau minimarket. Saya ini kan sahabat almarhum Pak Rahmat. Saya cuma mau bantu keluarga sahabat saya biar nggak susah. Kami tidak merasa susah, Om. Potong Damar dengan nada datar namun tajam. Ia mulai tidak suka dengan cara Burhan meremehkan keputusan ibunya. Dan keputusan ibu sudah bulat. Besok tukang sudah mulai bekerja. Mendengar kata, tukang. Mata Burhan membelalak sesaat. Ada kilatan panik yang sangat tipis, yang mungkin tidak disadari oleh orang biasa. Tapi Damar menangkap gelagat aneh itu. Burhan tampak gelisah. Tangannya mengetuk-ngetuk lututnya sendiri. Besok? Cepat sekali? Tanya Burhan. Suaranya sedikit meninggi. Maksud saya, apa tidak sebaiknya dipikirkan lagi? Bangunan tua itu bahaya kalau dibongkar sembarangan. Pondasinya pasti sudah rapuh. Pak Yanto mandor yang berpengalaman. Pak Burhan. Insya Allah aman. Jawab Bu Saras mantap. Burhan terdiam sejenak. Ia tampak berpikir keras. Matanya bergerak liar mengamati sekeliling ruangan sebelum kembali menatap Bu Saras. Senyumnya kini hilang. Digantikan tatapan yang sulit diartikan. Ya sudah kalau Bu Haji bersikeras, kata Burhan sambil berdiri tiba-tiba, tidak menghabiskan tehnya. Saya cuma mengingatkan sebagai teman. Kalau ada apa-apa, jangan bilang saya tidak memperingatkan. Ruko itu punya sejarahnya sendiri. Tanpa basa-basi panjang lagi, Burhan pamit. Ia berjalan cepat menuju mobilnya. Damar mengantar sampai pagar dan melihat mobil sedan hitam itu melaju kencang, seolah pengemudinya sedang dikejar setan. Damar kembali masuk rumah dan mendapati ibunya sedang duduk termenung menatap gelas teh Burhan yang masih hampir penuh. Ibu perhatikan tidak? Tanya Damar. Om Burhan aneh sekali. Kenapa dia begitu ngotot ingin membeli ruko itu? Padahal kondisinya hancur begitu. Bu Saras menghela napas panjang. Entahlah. Nak, sejak bapakmu meninggal, Burhan sering datang memaksa membeli. Padahal dulu waktu bapakmu masih hidup, mereka jarang sekali bicara soal bisnis di depan ibu. Sudahlah,
Jangan dipikirkan. Mungkin dia memang butuh tanahnya untuk bisnis. Malam itu, Damar sulit tidur. Kata-kata Burhan tentang sejarah ruko itu terngiang-ngiang di kepalanya. Ada firasat yang tidak enak, seolah keputusan merenovasi ruko itu akan membuka kotak Pandora yang seharusnya tetap tertutup rapat. Namun, melihat wajah ibunya yang begitu bersemangat menyiapkan bekal makanan untuk para tukang besok, Damar menepis keraguannya. Ia berjanji akan melindungi ibunya, apapun yang terjadi. Seminggu telah berlalu sejak renovasi ruko dimulai. Suara dentuman palu, deru gergaji mesin, dan teriakan para tukang kini menjadi musik latar sehari-hari di kawasan ruko tua itu. Debu semen dan pasir beterbangan, menutupi ket dinding yang sudah mengelupas, menciptakan kabut tipis di udara yang panas. Damar menepati janjinya. Di sela-sela jam istirahat kantor atau sepulang kerja, ia selalu menyempatkan diri mampir untuk mengecek progres pekerjaan. Pak Yanto, mandor kepercayaan keluarga yang sudah tua namun masih bertenaga, memimpin 5 orang tukang untuk membereskan bagian atap dan lantai 1 terlebih dahulu. Strukturnya masih lumayan kuat, Mas Damar, lapor Pak Yanto suatu sore, sambil menyeka keringat di dahinya dengan handuk kecil yang dikalungkan di leher. Cuma memang bagian belakang itu lembab sekali. Kayaknya saluran airnya mampet bertahun-tahun. Ya sudah, Pak, prioritaskan yang bocor-bocor dulu. Ibu pesan supaya ruang tengah cepat beres biar bisa segera dipakai pengajian anak-anak. Jawab Damar sambil memberikan beberapa bungkus rokok dan gorengan untuk para tukang. Sementara itu, di rumah, Bu Saras tampak lebih hidup dari biasanya. Kesibukan memantau renovasi, meski hanya lewat laporan Damar dan sesekali berkunjung, memberinya semangat baru. Ia sibuk menjahit gorden-gorden kecil dan memilih cat warna krem yang hangat untuk dinding ruko nanti. Ia ingin menghapus kesan suram dari bangunan peninggalan suaminya itu. Namun, ketenangan itu pecah pada hari ke-8. Siang itu matahari bersinar sangat terik, membakar aspal jalanan hingga uap panas terlihat menguap ke udara. Bu Sarah sedang berada di rumah, melipat mukena yang baru saja ia cuci, ketika telepon rumah berdering nyaring. Suaranya memecah kesunyian siang bolong, membuat jantung Bu Saras berdegup kencang tanpa alasan. Ia mengangkat gagang telepon. Halo, Assalamualaikum. Wah, Waalaikumsalam, Bu Haji. Suara di seberang sana terdengar panik. Napasnya memburu seperti orang yang baru saja lari maraton. Itu suara Pak Yanto. Ada apa, Pak Yanto? Kenapa suaranya begitu? Tanya Bu Saras. Tangannya refleks mencengkeram pinggiran meja. Firasat buruknya kembali muncul. Apakah ada tukang yang celaka? Apakah atapnya rubuh? Bu Haji harus ke sini. Sekarang juga, kata Pak Yanto terbata-bata. Iya, saya ke sana. Ada kecelakaan kerja. Bu Saras sudah bersiap mengambil tasnya. Bukan kecelakaan biasa, Bu. Tapi, tolong, Ibu jangan datang sendirian. Seru Pak Yanto, nadanya melarang dengan keras. Panggil Mas Damar. Harus ada Mas Damar. Dia ahli warisnya. Bu Saras bingung. Damar sedang kerja. Pak, kenapa harus menunggu Damar? Apa yang terjadi? Di latar belakang telepon, Bu Saras bisa mendengar suara riuh rendah. Bukan suara pekerjaan bangunan, melainkan suara orang-orang yang sedang ketakutan. Ada yang beristighfar, ada yang berteriak menyuruh mundur. Suasana di seberang sana terdengar sangat kacau dan mencekam. Kami tadi membongkar dinding gudang bawah tanah, Bu. Yang di pojok belakang, yang tertutup lemari besi tua itu. Jelas Pak Yanto, suaranya bergetar hebat. Dindingnya jebol dan kami melihat sesuatu. Demi Allah, Bu, saya seumur hidup jadi tukang belum pernah melihat yang seperti ini. Ibu harus bawa Mas Damar. Ini berbahaya. Sambungan telepon terputus sejenak seolah sinyalnya terganggu. Lalu terdengar lagi suara Pak Yanto yang setengah berbisik. Dan tolong, Bu jangan bilang siapa-siapa dulu. Cepat ke sini. Tut, tut, tut. Sambungan terputus. Tangan Bu Saras gemetar hebat saat meletakkan gagang telepon. Wajahnya pucat pasi.
Apa yang sebenarnya ada di ruko suaminya? Gudang bawah tanah? Bu Saras bahkan lupa kalau ruko itu punya ruang bawah tanah. Selama Pak Haji hidup, area belakang ruko selalu menjadi area terlarang bagi Bu Saras dengan alasan banyak barang rongsokan tajam. Tanpa membuang waktu, Bu Saras menekan nomor ponsel Damar. Beruntung, Damar langsung mengangkat pada deringan kedua. "Halo, Bu? Ada apa? Tumben telepon jam segini." "Damar pulang. Nak, jemput Ibu. Kita harus ke ruko sekarang." Suara Bu Saras terdengar lemah namun mendesak. "Kenapa, Bu? Ada masalah sama tukangnya?" Nada suara Damar langsung berubah siaga. Pak Yanto menelepon. Dia ketakutan. Katanya dinding gudang bawah tanah jebol dan mereka menemukan sesuatu. "Ibu dilarang datang sendiri. Kamu harus ikut." Hening sejenak di ujung telepon. Damar bisa merasakan ketakutan ibunya. Tanpa banyak bertanya lagi, Damar langsung mengambil keputusan. "Oke, Bu. Damar izin pulang sekarang. Ibu siap-siap. Tunggu di depan pagar." 10 menit Damar sampai. Perjalanan menuju ruko terasa sangat panjang bagi mereka berdua. Di dalam mobil, Damar memacu kendaraannya sedikit lebih cepat dari biasanya, menyalip angkot dan motor yang menghalangi jalan. Bu Saras duduk di sampingnya sambil terus berzikir, memilin tasbih kecil di tangannya. Wajahnya tegang menatap jalanan. "Ibu tahu ada ruang bawah tanah di sana?" tanya Damar memecah keheningan, matanya tetap fokus ke jalan. "Ibu lupa, Damar. Dulu bapakmu memang pernah bilang ada gudang di bawah untuk simpan stok barang. Tapi seingat ibu, bapak selalu mengunci pintu menuju ke belakang itu. Kuncinya selalu dia bawa sendiri." Jawab Bu Saras lirih. "Apa mungkin bapak menyimpan sesuatu yang berharga di sana? Emas? Atau uang?" tanya Damar mencoba berpikir positif. "Entahlah. Tapi kalau cuma harta, kenapa Pak Yanto terdengar ketakutan seperti melihat hantu?" Pertanyaan itu menggantung di udara, membuat suasana mobil semakin dingin meski AC tidak dinyalakan terlalu besar. Bayangan tentang mayat, atau sesuatu yang klinik, sempat terlintas di benak Damar, namun ia segera menepisnya. Bapaknya adalah haji yang taat, tidak mungkin terlibat hal-hal mistis. Sesampainya di lokasi ruko, suasana terlihat aneh. Pagar seng penutup proyek tertutup rapat, tapi tidak ada suara pekerjaan sama sekali. Damar memarkir mobil dan menuntun ibunya turun. Pak Yanto sudah menunggu di balik pintu pagar seng. Wajah mandor tua itu pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Di belakangnya, kelima tukang lainnya duduk bergerombol di teras ruko, merokok dengan gelisah. Tidak ada yang berani masuk ke dalam. "Pak Yanto," panggil Damar. Pak Yanto tersentak, lalu buru-buru membukakan pintu seng. "Mas Damar." "Bu Haji." "Apa yang terjadi, Pak? Mana yang jebol?" tanya Damar tegas, berusaha mengambil kendali situasi. "Di dalam, Mas." "Di bawah?" Pak Yanto menunjuk ke arah pintu belakang yang kini terbuka lebar. Gelap menganga dari balik pintu itu. "Tadinya kami mau membongkar tembok yang lembab itu karena mau memperbaiki pipa. Pas di palu temboknya rontok. Ternyata tembok itu cuma lapisan tipis. Di baliknya ada ruangan lagi." "Terus apa yang Bapak lihat?" desak Bu Saras tidak sabar. Pak Yanto menelan ludah. Jakunnya naik turun. Ia tampak ragu untuk mengatakannya. Mending Ibu dan Mas Damar lihat sendiri. Tapi hati-hati. Tangganya curam dan gelap. Kami sudah pasang lampu gantung sementara." Damar mengangguk. Ia mengeluarkan senter dari saku celananya. Selalu ia bawa untuk inspeksi, dan menggenggam tangan ibunya erat-erat. "Ibu siap. Ibu harus tahu, Damar." "Ayo," kata Bu Saras, meski kakinya terasa berat. Mereka berdua melangkah masuk ke dalam ruko yang penuh debu, melewati tumpukan sak semen, menuju ke pintu belakang. Hawa dingin langsung menyergap begitu mereka mendekati akses ke bawah tanah. Bau apek yang sangat menyengat, campuran antara bau tanah basah dan kertas lapuk, menusuk hidung. Damar menyalakan senternya, menyorot ke bawah tangga beton yang sempit dan curam.
Di bawah sana, terlihat cahaya remang-remang dari lampu bohlam yang digantung asal-asalan oleh para tukang. Dengan hati-hati, Damar menuntun ibunya menuruni anak tangga satu persatu. Setiap langkah menimbulkan gema kecil di ruangan sempit itu. Jantung Damar berdegup kencang. Ia bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Sampai di anak tangga terakhir, Damar mengarahkan senternya ke depan. Dan saat itulah, napasnya tercekat. Bu Saras menutup mulutnya, menahan jeritan. Di hadapan mereka, dinding yang jebol itu memperlihatkan sebuah rongga besar. Dan di tengah rongga itu, tertanam kokoh menyatu dengan struktur bangunan, bukan mayat, bukan hantu, melainkan sebuah pintu besi raksasa yang sangat tebal. Itu adalah pintu brankas. Ukurannya setinggi manusia, dengan roda putar kombinasi angka yang terlihat rumit dan berkarat. Ini bukan brankas biasa. Ini adalah safe room atau ruang brankas kelas bank yang entah bagaimana bisa ada di bawah ruko sederhana ini. Namun yang membuat bulu kuduk merinding bukanlah brankas itu sendiri, melainkan apa yang tertempel di tengah pintu besi itu. Sebuah amplop coklat yang sudah sangat lapuk, direkatkan dengan lakban hitam. Damar mendekat perlahan, menyinari tulisan tangan yang ada di amplop itu. Tulisan tegak bersambung yang sangat ia kenali. Tulisan tangan ayahnya. Damar membacanya dengan suara bergetar. Hanya untuk istriku Saras dan putraku Damar. Jangan buka jika Burhan ada di dekat kalian. Bahaya. Bu Saras jatuh terduduk di lantai berdebu. Kakinya tak kuat lagi menopang tubuhnya. Nama Burhan disebut dalam pesan terakhir suaminya di tempat tersembunyi ini. Apa yang sebenarnya terjadi antara suaminya dan sahabat karibnya itu? Dan bahaya macam apa yang tersimpan di balik pintu besi dingin itu? Udara di ruang bawah tanah itu terasa begitu berat. Seolah oksigen enggan mengalir di antara partikel debu dan bau apek yang menyengat. Lampu bohlam kuning yang tergantung seadanya di langit-langit rendah bergoyang pelan karena hembusan angin dari celah dinding yang jebol, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari menakutkan di wajah Bu Saras dan Damar. Bu Saras masih terduduk lemas di lantai semen yang dingin dan kotor. Matanya nanar menatap pintu besi raksasa di hadapannya. Pesan yang tertulis di amplop lapuk itu. Jangan buka jika Burhan ada di dekat kalian. Terus bergaung di kepalanya, menabrak-nabrak dinding akal sehatnya. Suaminya, Pak Haji Rahmat, pria yang dikenal paling lembut, paling jujur, dan paling taat di kampung ini, menyimpan rahasia seberat ini? Dan mengapa nama Burhan, sahabat karibnya, menjadi peringatan bahaya? Damar berlutut di samping ibunya, mengusap punggung wanita tua itu dengan lembut namun tangannya sendiri gemetar. Ibu baik-baik saja? Mau Damar ambilkan air minum dulu di mobil? Bu Saras menggeleng lemah. Pandangannya tidak lepas dari tulisan tangan almarhum suaminya. Tidak, Nak. Ibu tidak haus. Ibu cuma bingung. Selama 50 tahun ibu mendampingi bapakmu, tidak pernah sekalipun dia terlihat membenci Burhan. Mereka seperti saudara. Burhan selalu ada saat bapakmu sakit, saat bapakmu butuh teman ngobrol. Tulisan ini, kenapa bapakmu menulis ini? Damar menelan ludah. Ia menatap amplop itu, lalu menatap pintu brankas yang kokoh. Pintu itu berwarna abu-abu gelap. Catnya sudah mengelupas di sana-sini termakan usia dan kelembapan, memperlihatkan lapisan besi hitam di bawahnya. Di tengahnya, terdapat roda putar kombinasi angka dari logam yang sudah menghitam karena oksidasi. Ini bukan sekadar lemari besi rumahan. Ini adalah pintu strong room atau ruang khazanah yang biasanya ada di bank-bank lama atau pegadaian besar. Bagaimana ayahnya bisa membangun ini di bawah ruko tanpa sepengetahuan siapapun? Pak Yanto, seru Damar tiba-tiba. Suaranya menggema di ruang sempit itu. Dari arah tangga, kepala Pak Yanto menyembul dengan wajah ketakutan. Iya, Mas Damar. Suruh semua tukang naik. Tunggu di luar pagar ruko. Kunci pagar seng dari dalam. Jangan biarkan siapapun masuk, terutama orang yang tidak dikenal. Kalau ada yang tanya, bilang kita sedang mengecek struktur pondasi yang retak. Mengerti? Perintah Damar tegas. Ia tahu, apapun yang ada di balik pintu ini, tidak boleh menjadi konsumsi publik. Apalagi jika ini berhubungan dengan peringatan tentang Om Burhan.
Siap, Mas. Saya jaga di depan. Pak Yanto mengangguk cepat. Sepertinya lega karena tidak perlu berlama-lama di dekat lubang gelap itu. Suara langkah kaki bergegas terdengar menjauh menaiki tangga. Kini, hanya tinggal mereka berdua. Ibu dan anak, di hadapan misteri masa lalu. Damar berdiri, mendekati pintu besi itu. Ia menyentuh permukaannya. Dingin. Sangat dingin. Ia mencoba menarik tuas besinya yang besar. Namun tentu saja, terkunci rapat. Kita harus membukanya, Bu, kata Damar pelan. Kita tidak akan tahu kebenarannya kalau tidak membukanya. Bu Saras menarik napas panjang, mengumpulkan sisa-sisa tenaganya untuk berdiri. Dibantu Damar, ia bangkit dan mendekat. Jemari keriputnya meraba amplop yang tertempel itu. Perekatnya sudah kering dan rapuh. Dengan hati-hati, Bu Saras melepas amplop itu dari pintu besi. Buka amplopnya. Bu, mungkin kuncinya ada di dalam situ. Saran Damar. Tangan Bu Saras gemetar saat merobek ujung amplop. Kertasnya sudah sangat tua, berwarna kekuningan dan berbintik coklat. Di dalamnya, hanya ada selembar kertas lusuh yang terlipat dua. Bu Saras membukanya. Kosong. Tidak, tidak kosong. Ada tulisan, tapi bukan angka. Hanya satu kalimat pendek. Hari di mana janji kita diikat di hadapan Allah. Bu Saras tertegun. Air matanya menetes jatuh ke atas kertas itu, membuat tinta pena yang sudah pudar menjadi sedikit luntur. Apa isinya, Bu? Tanya Damar tidak sabar. Bukan angka, Damar. Cuma tulisan. Hari di mana janji kita diikat di hadapan Allah, bisik Bu Saras. Damar mengernyitkan dahi. Tanggal pernikahan ibu dan bapak. Bu Saras mengangguk perlahan. Kenangan itu tiba-tiba menyeruak. Pernikahan sederhana di tahun 70-an. Bukan di gedung mewah, melainkan di masjid kampung dengan mas kawin seperangkat alat salat dan cincin emas 5 gram. Hari itu hujan deras, tapi Pak Haji, yang saat itu masih dipanggil Kang Rahmat, tersenyum begitu lebar, mengatakan bahwa hujan adalah berkah. Ibu ingat tanggalnya, kan? Tanya Damar. Tentu saja ibu ingat. Nak, mana mungkin seorang istri lupa hari pernikahannya? Jawab Bu Saras dengan suara serak. 12, bulan 4, tahun 72. 12 April 72. Gumam Damar. Ia beralih ke roda putar kombinasi. Roda itu memiliki angka 0 sampai 99. Sistem kuncinya kemungkinan besar adalah sistem putar klasik. Putar kiri, putar kanan, putar kiri. Atau sebaliknya. Biasanya kombinasinya terdiri dari 3 atau 4 set angka. Gumam Damar, mencoba mengingat cara kerja brankas tua yang pernah ia lihat di film atau internet. Kalau berdasarkan tanggal, mungkin formatnya tanggal bulan tahun. Damar meletakkan telinganya dekat ke pintu besi. Tangan kanannya memegang roda putar. Bismillah. Kita coba 12, lalu 04, lalu 72. Damar memutar roda ke kanan beberapa kali untuk mereset tumbler di dalamnya. Suara klik-klik-klik halus terdengar berirama. Ia mulai memutar perlahan ke kiri, berhenti tepat di angka 12. Lalu memutar balik ke kanan, melewati angka 12 sekali, dan berhenti di angka 4. Terakhir, memutar ke kiri lagi langsung menuju angka 72. Damar memegang tuas pintu dan menekannya ke bawah. Keras, tidak bergerak sama sekali. Gagal, desah Damar. Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Udara di bawah tanah semakin terasa pengap. Mungkin urutannya salah? Atau format tahunnya lengkap 1972? Mereka mencoba lagi. 12, 04, 19, 72. Gagal. 19, 72, 04, 12. Gagal lagi. Setengah jam berlalu. Jari-jari Damar mulai terasa sakit karena terus memutar roda besi yang keras itu. Rasa frustrasi mulai menjalar. Bu Saras bersandar di dinding tanah yang lembab. Matanya terpejam. Mulutnya komat kamit membaca doa. Damar. Panggil Bu Saras lirih. Sebentar, Bu. Damar coba lagi. Mungkin bukan tanggal pernikahan.
Mungkin tanggal lahir Damar. Damar mulai memutar lagi dengan tanggal lahirnya sendiri. Bukan, nak. Dengarkan ibu. Potong Bu Saras. Ia membuka matanya. Tatapannya menerawang jauh ke masa lalu. Bapakmu itu orangnya unik. Dia selalu bilang, pernikahan kami bukan cuma soal tanggal akad, tapi soal momen ketika kami benar-benar merasa menjadi satu. Maksud ibu? Damar menghentikan putaran tangannya. Ibu ingat waktu itu tahun 1980. Usaha bapakmu bangkrut total. Kami diusir dari kontrakan. Kamu masih bayi, baru lahir. Kami tidur di emperan toko orang. Malam itu hujan lebat. Kamu menangis karena lapar, dan bapakmu tidak punya uang sepeser pun untuk beli susu. Bu Saras menahan isak tangisnya. Malam itu, bapakmu bersumpah di depan ibu dan kamu yang sedang menangis. Dia bilang, Saras, mulai hari ini, tanggal ini, aku bersumpah tidak akan membiarkan kalian kelaparan lagi. Aku akan melakukan apa saja, halal atau haram, demi kalian. Ibu marah waktu itu. Ibu tutup mulutnya. Ibu bilang rezeki sudah diatur Allah. Tapi bapakmu menangis terseduh-seduh. Damar terdiam. Ia tidak pernah mendengar cerita ini. Ia hanya tahu ayahnya adalah pedagang sukses yang memulai dari nol. Ia tidak tahu ada fase, halal atau haram, yang pernah terucap. Kapan itu terjadi, Bu? Tanggal berapa? Tanya Damar pelan. Bu Saras memejamkan mata, menggali memori yang menyakitkan itu. Malam 1 Suro waktu itu. Ibu ingat karena orang-orang sedang pawai obor tapi kami kelaparan di Impran. Tanggal nasionalnya. 15 Oktober 1980. 15 Oktober 80. Damar menatap ibunya dengan pandangan iba, sekaligus kagum pada daya ingat wanita tua itu. Jika benar kode brankas ini adalah tanggal di mana Pak Haji merasa berubah demi keluarganya, maka itu adalah sandi yang sangat emosional. Kita coba, Bu, kata Damar mantap. Ia mereset putaran. Napasnya tertahan. Putar kiri, berhenti di angka 15. Putar kanan, melewati angka 15, berhenti di angka 10. Putar kiri, langsung ke angka 80. Klik. Suara itu berbeda. Bukan suara klik biasa. Itu suara logam berat yang jatuh ke tempatnya. Sebuah denting mekanis yang bergema di keheningan ruang bawah tanah. Jantung Damar seolah berhenti berdetak. Ia menatap ibunya. Bu Saras menahan napas. Tangannya mencengkeram dadanya sendiri. Dengan tangan gemetar, Damar memegang tuas besar itu. Ia menekannya ke bawah. Krek! Suara engsel besi yang sudah tahunan tidak diminyaki berjerit nyaring, memekakkan telinga. Tapi tuas itu bergerak turun. Pintu brankas itu tidak terkunci lagi. Damar butuh tenaga ekstra untuk menarik pintu tebal itu agar terbuka. Beratnya luar biasa. Seolah ia sedang menarik beban dosa masa lalu ayahnya. Bruk, krek. Pintu terbuka perlahan, menguak kegelapan pekat di dalamnya. Bau yang keluar dari ruangan itu bukan lagi bau tanah, melainkan bau kertas tua, debu kering, dan aroma samar tembakau yang sering dihisap Pak Haji semasa hidupnya. Damar mengarahkan senternya ke dalam ruangan itu. Ya Allah! Desis Bu Saras. Itu bukan ruangan kosong. Itu adalah sebuah kamar kerja rahasia. Luasnya hanya sekitar 3x3 meter. Tidak ada jendela, tentu saja. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja kayu jati tua yang penuh dengan tumpukan dokumen. Di dinding-dindingnya, berjajar rak besi yang dipenuhi oleh map-map tebal. Dan di sudut ruangan, terdapat sebuah kursi goyang tua yang sering diduduki Pak Haji dulu di teras rumah lama mereka. Kursi itu ada di sana, menghadap ke meja, seolah menanti pemiliknya kembali. Ayo masuk, Bu, ajak Damar. Suaranya parau. Ia merasa seperti sedang melanggar privasi ayahnya. Tapi ia tahu ini harus dilakukan. Mereka melangkah masuk ke dalam perut ruko itu, meninggalkan dunia nyata di luar, dan masuk ke dalam labirin rahasia Pak Haji Rahmat. Di dalam ruangan sempit berdinding beton itu, waktu seolah berhenti. Suara bising kendaraan dari jalan raya tidak terdengar sama sekali.
Yang terdengar hanya deru napas Damar dan Bu Saras yang memburu. Cahaya senter Damar menyapu seisi ruangan sebelum ia menemukan saklar lampu di dekat pintu. Ia menekannya dengan ragu. Tek! Lampu neon panjang di langit-langit berkedip-kedip beberapa kali sebelum menyala terang, memperlihatkan isi ruangan dengan jelas. Debu tebal menyelimuti segalanya. Jejak-jejak sepatu bot yang samar terlihat di lantai berdebu. Jejak Pak Haji yang terakhir kali masuk ke sini bertahun-tahun lalu. Bu Saras berjalan tertatih menuju meja kayu di tengah ruangan. Di sana, tergeletak sebuah buku tebal bersampul kulit hitam. Buku itu tampak paling bersih dibandingkan benda-benda lain, seolah sering disentuh. Di sebelahnya, ada tumpukan map plastik berwarna biru dan merah. Sementara Damar langsung menuju ke rak-rak besi di dinding. Ia menarik salah satu map secara acak. Ia membukanya, dan matanya membelalak. Sertifikat hak milik. Gumam Damar membaca judul dokumen itu. Atas nama Bapak Solehudin, Desa Sukamaju. Damar mengambil map lain. Sertifikat tanah. Ibu Wati, Kampung Rawa Bebek. Ia mengambil lagi, dan lagi. Semuanya adalah sertifikat tanah asli, bukan fotokopi. Puluhan, mungkin ratusan sertifikat tanah milik warga desa, warga kampung sekitar, bahkan tanah milik panti asuhan yang dulu pernah digusur. Bu, panggil Damar. Suaranya bergetar hebat. Ibu harus lihat ini. Ini bukan harta Bapak. Ini sertifikat tanah orang lain. Kenapa sertifikat orang-orang ini ada di sini? Bapak bukan notaris. Bapak bukan pejabat tanah. Bu Saras tidak menjawab. Ia sudah duduk di kursi goyang tua milik suaminya. Tangannya memegang buku harian bersampul kulit hitam itu. Ia membukanya perlahan. Halaman pertamanya bertanggal jauh di masa lalu. Ditulis dengan tulisan tangan Pak Haji yang rapi namun penuh tekanan. Bu Saras mulai membaca. Dan seketika itu juga, air matanya tumpah tak terbendung. 10 Januari 1995. Aku manusia paling hina. Hari ini Burhan datang lagi. Dia membawa 10 sertifikat tanah warga desa Cigreleng. Dia bilang dia sudah membelinya. Tapi aku tahu dia menipu mereka. Dia memaksa mereka cap jempol dengan iming-iming sembako. Padahal itu surat pelepasan hak. Burhan memaksaku menyimpannya. Simpan di brankas ruko MU. Mat, kau orang alim, tidak ada polisi yang akan curiga padamu, katanya sambil tertawa. Ya Allah, ampuni aku. Aku mau menolak. Tapi dia menunjukkan foto Damar di sekolah. Dia mengancam akan membuat Damar celaka kalau aku buka mulut. Bapakmu. Suara Bu Saras tercekat. Ia terisak hebat. Bapakmu diancam. Damar. Dia ditekan. Damar meninggalkan rak dokumen dan berlutut di samping ibunya. Ia membaca paragraf yang ditunjuk ibunya. Kemarahan mulai mendidih di dadanya. Wajah Om Burhan yang tadi siang datang membawa martabak dengan senyum palsu itu terbayang jelas. Pria itu bukan sahabat. Dia iblis. Baca halaman terakhir. Bu, sebelum Bapak meninggal. Pinta Damar. Ia ingin tahu akhir dari semua ini. Bu Saras membuka halaman-halaman terakhir buku itu dengan tangan gemetar. Kertasnya agak keriting. Bekas tetesan air mata penulisnya dulu. Tanggalnya tercatat seminggu sebelum Pak Haji meninggal dunia karena serangan jantung. Atau setidaknya, itulah yang mereka percayai selama ini. 3 Mei 2019. Jantungku semakin sering sakit. Tapi sakit di hatiku lebih parah. Burhan bilang dia akan segera mengambil semua sertifikat ini untuk dijual ke pengembang apartemen raksasa. Warga akan diusir paksa. Aku tidak bisa membiarkan ini lagi. Aku sudah tua. Dosaku sudah menumpuk setinggi gunung. Aku berencana menyerahkan semua bukti ini ke polisi minggu depan. Aku sudah menulis surat pengakuan dosa. Tapi Burhan sepertinya curiga. Kemarin dia datang membawakanku obat jantung baru. Katanya ini obat impor dari Singapura. Lebih ampuh. Tapi sejak minum obat itu, dadaku rasanya seperti terbakar. Kepalaku pusing hebat. Aku curiga jangan-jangan dia tahu rencanaku. Kalau aku mati mendadak, demi Allah,
Jangan biarkan Burhan mengambil isi ruangan ini. Saras, Damar, tolong kembalikan hak orang-orang ini. Bersihkan nama Bapak. Bapak mencintai kalian. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan itu setelah Bu Saras selesai membaca kalimat terakhir. Hanya isak tangis pilu seorang istri yang menyadari bahwa suaminya bukan meninggal karena takdir alamiah, melainkan dibunuh secara perlahan oleh sahabatnya sendiri. Obat itu. Bisik Bu Saras di sela tangisnya. Ibu ingat obat itu. Botolnya kecil, warna biru. Burhan sendiri yang memberikannya ke tangan ibu, bilang, "Ini buat Pak Haji biar cepat sembuh." Ibu yang menyuapkan obat itu ke mulut bapakmu setiap malam. Ya Allah, ibu yang membunuhnya. Damar, ibu yang membunuhnya. Bu Saras histeris, memukuli dadanya sendiri. Rasa bersalah yang teramat sangat menghantam jiwanya. Ia merasa menjadi kaki tangan pembunuh suaminya sendiri. Damar langsung memeluk ibunya erat-erat, menahan tangan tua itu agar tidak menyakiti dirinya sendiri. "Tidak, Bu. Tidak. Ini bukan salah ibu. Demi Tuhan, ini bukan salah ibu. Ibu ditipu. Bapak ditipu. Burhan yang jahat. Burhan yang membunuh Bapak." Mata Damar merah menyala. Air mata mengalir di pipinya yang mengeras karena amarah. Selama ini ia menghormati Om Burhan. Bahkan tadi siang ia masih menyuguhkan teh untuk pembunuh ayahnya. Ia ingat bagaimana Burhan menangis paling keras saat pemakaman Pak Haji. Sandiwara. Semuanya sandiwara busuk. Pantas saja dia ngotot mau beli ruko ini, geram Damar. Suaranya rendah namun penuh ancaman. Dia bukan mau tanahnya. Dia mau isi ruangan ini. Dia mau sertifikat-sertifikat ini. Dan dia mau memusnahkan buku harian ini karena ini bukti kejahatannya. Damar berdiri, menghapus air matanya dengan kasar. Ia mengambil buku harian itu dan mendekapnya. "Kita lapor polisi sekarang, Bu. Kita bawa semua ini. Kita seret Burhan ke penjara. Bapak sudah menyiapkan semuanya untuk kita." Bu Saras masih terisak. Namun perlahan ia mencoba menguasai dirinya. Ia menatap wajah anaknya yang penuh tekad. "Iya, Nak. Kita harus bersihkan nama Bapak. Bapakmu orang baik." Damar berbalik menuju meja untuk mengumpulkan beberapa dokumen penting sebagai sampel bukti. Namun, saat tangannya baru menyentuh tumpukan map, telinganya menangkap suara yang membuat darahnya berdesir. Plok, plok, plok. Suara tepuk tangan. Lambat, sinis. Suara itu bukan berasal dari dalam ruangan. Suara itu datang dari arah pintu besi yang terbuka lebar. Menggema dari tangga ruko yang gelap. Damar dan Bu Saras sontak menoleh ke arah pintu. Jantung mereka seakan berhenti berdetak untuk kedua kalinya malam itu. Di ambang pintu besi, berdiri sosok yang sangat mereka kenali. Bayangannya memanjang ke dalam ruangan tertimpa cahaya lampu gantung di lorong. Om Burhan. Ia tidak sendirian. Di belakangnya, berdiri dua orang pria berbadan tegap, mengenakan jaket kulit hitam, dengan wajah-wajah keras yang tidak bersahabat. Pak Yanto dan para tukang tidak terlihat dimanapun. Kemungkinan besar sudah diusir paksa atau dilumpuhkan. Burhan tersenyum lebar. Senyum yang sama seperti saat ia membawa martabak. Tapi kali ini matanya tidak menyeratkan keramahan sedikitpun. Matanya dingin, seperti mata ular yang menatap mangsanya. Wah! Wah, wah. Suara Burhan terdengar menggema di ruang beton itu. "Pintar juga kalian bisa membuka brankas tua ini. Padahal aku sudah susah payah meracuni pikiran Rahmat supaya dia lupa kombinasinya. Tapi ternyata cinta sejati itu memang kuat ya." Burhan melangkah masuk dengan santai, seolah ia adalah pemilik tempat itu. Kedua preman di belakangnya mengikuti, memblokir satu-satunya jalan keluar. "Kau," desis Damar. Tangannya mengepal hingga buku-bukunya memutih. "Kau pembunuh. Kau tukar obat Bapak." Burhan tertawa kecil. Ia mengeluarkan sapu tangan sutra dari sakunya dan mengelap sudut bibirnya. "Pembunuh? Itu kata yang kasar. Damar. Aku lebih suka disebut pebisnis yang pragmatis. Bapakmu itu terlalu lembek. Dia mau jadi pahlawan kesiangan di masa tuanya. Padahal aku sudah bikin dia kaya. Ruko ini,
rumah kalian. Itu semua ada andil uangku. Tapi dia malah mau berkhianat. Burhan menatap Bu Saras yang menatapnya dengan pandangan jijik dan benci. Dan kau, Saras, wanita tua yang keras kepala. Sudah kubilang jual ruko ini baik-baik. Kalau kau jual bulan lalu, kau bisa menikmati sisa hidupmu dengan tenang di kampung halaman. Tapi tidak, kau malah mau bikin panti asuhan. Sok suci. Keluar kamu dari sini, Burhan, teriak Bu Saras. Suaranya bergetar namun penuh keberanian. Ini rumah suamiku. Jangan injak tempat ini dengan kakimu yang kotor. Wajah Burhan berubah drastis. Senyumnya lenyap. Wajah aslinya yang bengis muncul ke permukaan. Ia menjentikan jarinya. Ambil dokumennya. Semua. Bakar buku harian itu. Perintah Burhan pada kedua preman itu. Dan urus dua orang ini. Buat seolah-olah kecelakaan akibat ruko runtuh. Toh bangunan ini memang sudah rapuh, kan? Tidak ada yang akan curiga. Dua preman itu maju, meretakkan buku-buku jari mereka. Damar mundur selangkah, melindungi ibunya di belakang punggungnya. Ia hanyalah pegawai kantor biasa, bukan petarung. Tapi melihat ibunya terancam, dan mengetahui kebenaran tentang kematian ayahnya, ada kekuatan lain yang bangkit dalam dirinya. Namun, melawan dua orang berotot di ruang sempit tertutup tanpa jalan keluar, itu adalah misi bunuh diri. Mereka terjebak, terperangkap di dalam peti mati beton yang dibuat oleh orang yang paling mereka cintai, bersama monster yang paling mereka takuti. Ruang bawah tanah yang semula hening dan sakral karena pengungkapan rahasia masa lalu, kini berubah menjadi arena yang mencekam. Kehadiran Om Burhan beserta dua pria berbadan tegap itu seolah menyedot seluruh udara di ruangan sempit tersebut, menggantinya dengan aroma bahaya yang pekat. Damar berdiri kaku, posisinya setengah membungkuk melindungi ibunya yang masih terduduk di kursi goyang. Otot-otot rahangnya mengeras. Ia sadar, secara fisik ia kalah telak. Damar hanyalah seorang pegawai administrasi yang menghabiskan waktunya di balik meja komputer. Sementara dua pria di belakang Burhan memiliki lengan sebesar paha orang dewasa dengan tatapan kosong yang mengerikan. Tatapan orang yang sudah terbiasa melakukan kekerasan tanpa rasa bersalah. Mau apa kau sebenarnya, Burhan? Tanya Damar dengan suara rendah, berusaha menyembunyikan getar ketakutan di tenggorokannya. Kau sudah ambil nyawa bapak. Apa itu belum cukup? Burhan terkekeh pelan. Ia melangkah maju. Ujung sepatu kulitnya yang mengilap mengetuk lantai beton dengan irama yang mengintimidasi. Ia tidak langsung menjawab, melainkan berjalan mengelilingi meja kerja Pak Haji, menyentuh tumpukan map dengan ujung jarinya seolah sedang memeriksa barang dagangan di pasar. Damar, kau ini polos sekali, persis bapakmu. Ujar Burhan sambil mencabut satu lembar sertifikat dari dalam map yang terbuka. Ia memandangi kertas berharga itu di bawah cahaya lampu neon. Tanah di desa Sukamaju ini, harganya sudah naik 5 kali lipat sejak tol baru dibangun. Dan bapakmu yang bodoh itu malah menyimpannya di sini berdebu-debu. Mau dikembalikan ke petani miskin yang bahkan tidak tahu cara mengelola uang. Burhan melempar sertifikat itu kembali ke meja dengan kasar. Matanya beralih menatap Bu Saras yang wajahnya pucat pasi namun sorot matanya tajam penuh kemarahan. Aku tidak butuh nyawa kalian sebenarnya, lanjut Burhan santai. Aku cuma butuh kertas-kertas ini. Pengembang properti raksasa dari Jakarta sudah menunggu. Nilai aset di ruangan ini kalau dicairkan bisa mencapai ratusan miliar. Bu Haji, ratusan miliar. Apa kau tidak tergiur? Kita bisa bagi dua. Anggap saja komisi karena bapakmu sudah menjaganya. Makan uang harammu itu. Ludah Bu Saras. Suaranya serak namun lantang. Itu hak orang-orang kecil yang kau tipu. Suamiku mati dalam penyesalan gara-gara kau paksa dia memegang dosa-dosamu. Wajah Burhan memerah padam. Urat-urat di lehernya menonjol. Ia tidak suka dibantah. Apalagi oleh wanita tua yang ia anggap lemah. Orang tua tak tahu diuntung, desisnya. Ia memberi isyarat kepala kepada dua preman di belakangnya. Habisi anaknya dulu. Biar ibunya sadar posisi. Tanpa aba-aba lebih lanjut, salah satu preman, yang memiliki bekas luka codet di pipi kiri, menerjang maju ke arah Damar.
Damar, lari, jerit Bu Saras. Tapi tidak ada tempat untuk lari. Ruangan itu buntu. Damar, didorong insting bertahan hidup, mencoba melawan. Ia menyambar lampu duduk dari meja dan mengayunkannya sekuat tenaga ke arah si preman. Prang! Lampu itu pecah menghantam bahu si preman, tapi pria itu hanya meringis sedikit, seolah hanya digigit semut. Detik berikutnya, sebuah tinju keras mendarat telak di perut Damar. Uhuk! Damar terbungkuk. Napasnya putus seketika. Rasa sakit yang luar biasa menjalar dari ulu hatinya. Belum sempat ia tegak kembali, preman kedua sudah menendang kakinya hingga ia jatuh tersungkur mencium lantai berdebu. Jangan! Jangan sakiti anakku! Bu Saras berteriak histeris. Ia mencoba bangkit dari kursi goyang untuk menolong anaknya. Tapi Burhan dengan cepat mencengkeram bahu wanita tua itu dan mendorongnya kembali duduk dengan kasar. Duduk diam di situ, nenek tua. Bentak Burhan tepat di depan wajah Bu Saras. Bau rokok dan parfum mahal yang menyengat menyeruak dari tubuh Burhan, membuat perut Bu Saras mual. Di lantai, Damar mengerang kesakitan. Darah segar mengalir dari sudut bibirnya yang pecah. Salah satu preman menginjak punggung tangan Damar dengan sepatu bot militernya, membuat Damar berteriak tertahan. Cukup main-mainnya, kata Burhan dingin. Ia berbalik menatap Damar yang tak berdaya. Sekarang, serahkan buku harian itu. Aku tahu Rahmat pasti menulis hal-hal aneh di sana. Serahkan, atau ibumu yang akan kusiksa pelan-pelan di depan matamu. Damar menatap ibunya dengan pandangan kabur. Ia melihat ketakutan yang amat sangat di mata wanita yang melahirkannya itu. Tapi di balik ketakutan itu, Damar juga melihat sesuatu yang lain. Bu Saras tidak sedang menatapnya. Mata ibunya sedang melirik ke arah dinding di belakang Burhan, ke arah sebuah lukisan kaligrafi tua yang tergantung miring. Ambil saja. Rintih Damar, menyerah. Ia tidak sanggup melihat ibunya disakiti. Ambil semuanya, biarkan kami pergi. Burhan tersenyum puas. Ia merasa menang. Nah, begitu dong. Dari tadi kek, kalian ini memang harus dikerasi dulu baru mau menurut. Burhan memberi isyarat pada anak buahnya. Kalian berdua, masukkan semua map dan dokumen di rak itu ke dalam karung. Jangan ada yang tercecer satu lembar pun. Dan kau, Burhan menunjuk Damar, tetap tiarap di situ kalau masih sayang nyawa ibumu. Sambil mengawasi anak buahnya menjarah isi brankas, Burhan kembali menatap Bu Saras dengan tatapan merendahkan. Lihat, Saras. Pada akhirnya, orang jahat yang menang. Bapakmu yang sok suci itu mati konyol. Dan sekarang hartanya jatuh ke tanganku juga. Renovasi ruko ini? Hah, besok pagi ruko ini akan kuratakan dengan tanah. Akan kubilang pada polisi kalau struktur bangunannya gagal dan menimbun kalian berdua di bawah sini. Cerita yang tragis, kan? Bu Saras diam saja. Tubuhnya gemetar. Kepalanya tertunduk dalam. Di mata Burhan, itu adalah tanda kekalahan total. Burhan tidak tahu bahwa gemetar di tubuh Bu Saras bukan hanya karena takut, tapi karena ia sedang mengumpulkan segenap keberanian dan ingatan masa lalu yang samar-samar. Bu Saras ingat pesan suaminya. Bukan pesan di surat, tapi pesan lisan yang pernah diucapkan Pak Haji bertahun-tahun lalu saat ruko ini baru dibangun. Saat itu Pak Haji berkata setengah bercanda, Bu, kalau suatu saat ada perampok masuk, Bapak sudah siapkan perangkap tikus raksasa di ruang kerja Bapak. Dulu Bu Saras menganggapnya lelucon. Tapi sekarang, melihat kekejaman di depan matanya, ia sadar suaminya tidak pernah bercanda soal keselamatan keluarga. Bu Saras mengangkat wajahnya perlahan. Air matanya sudah kering. Wajahnya kini terlihat sangat tua dan lelah. Namun ada ketenangan aneh yang membuat Burhan sedikit mengernyit. Burhan. Panggil Bu Saras lirih. Apa lagi? Mau minta ampun? Ejek Burhan. Buku harian itu. Bu Saras menunjuk ke arah rak buku di dinding sebelah kiri, tepat di bawah lukisan kaligrafi itu. Ada jilid keduanya. Suamiku menyimpannya terpisah. Kalau kau mau memusnahkan bukti, kau harus ambil yang itu juga. Burhan terdiam. Kecurigaan melintas di matanya.
Jilid 2. Kau jangan bohong. Demi Allah, aku tidak bohong. Buat apa aku bohong di saat nyawa anakku di ujung tanduk? Suara Bu Saras terdengar begitu meyakinkan, penuh kepasrahan seorang ibu yang sudah menyerah. Ambillah. Letaknya di balik lukisan kaligrafi itu. Ada brankas kecil di dinding. Mendengar kata, brankas kecil, dan bukti tambahan, keserakahan Burhan kembali mengambil alih logikanya. Ia tidak mau mengambil risiko ada bukti yang tertinggal. Bagus, kata Burhan. Ia tidak menyuruh anak buahnya karena mereka sedang sibuk memasukkan tumpukan sertifikat ke dalam tas besar yang mereka bawa. Burhan memutuskan untuk mengambilnya sendiri. Jaraknya hanya 3 langkah dari tempat ia berdiri. Burhan melangkah menuju dinding di mana lukisan kaligrafi ayat kursi itu tergantung. Ia merasa di atas angin, merasa memegang kendali penuh. Ia tidak menyadari bahwa ia sedang berjalan masuk ke dalam jebakan tikus yang disiapkan sahabatnya puluhan tahun lalu. Burhan berdiri tepat di depan lukisan kaligrafi tua itu. Dengan kasar, ia menyibakkan bingkai kayu lukisan itu ke samping. Matanya mencari-cari brankas kecil yang disebutkan Bu Saras. Namun, di balik lukisan itu tidak ada brankas. Dinding beton itu rata. Hanya ada sebuah panel listrik kecil dengan satu saklar tuas berwarna merah yang terlihat sangat kuno, dikelilingi oleh tulisan peringatan yang tintanya sudah pudar. Emergency lock, bahaya. Burhan mengerutkan kening. Bingung. Mana brankasnya? Ini cuma saklar listrik. Saat itulah, Bu Saras yang sejak tadi terlihat lemah lunglai, tiba-tiba bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan untuk usianya. Ia tidak lari menjauh, melainkan membanting tubuhnya sendiri ke lantai, berguling mendekati kolong meja kayu jati yang kokoh itu sambil berteriak sekuat tenaga. Damar, tutup telinga. Teriakan ibunya memecah konsentrasi semua orang. Damar, meski kesakitan, refleks menuruti perintah ibunya. Ia meringkuk dan menutup kepalanya dengan kedua tangan. Burhan menoleh ke belakang dengan wajah berang. Dasar nenek gila. Kau menipu. Belum sempat Burhan menyelesaikan kalimatnya, atau menyadari apa fungsi tuas merah di hadapannya, Bu Saras melempar sebuah pemberat kertas dari besi yang ia sambar dari atas meja. Lemparan itu tidak kuat, tidak mengenai Burhan, tapi cukup keras menghantam tuas saklar merah itu hingga turun ke bawah. Klang! Suara benturan logam yang sangat keras terdengar dari arah pintu masuk brankas. Satu-satunya akses keluar masuk ruangan itu. Bukan ledakan, tapi sesuatu yang lebih mengerikan bagi mereka yang terjebak di bawah tanah. Sebuah pintu lapis baja darurat, rolling door industri yang sangat tebal dan berat, jatuh dari celah langit-langit di ambang pintu, menutup akses keluar dalam hitungan detik. Blam! Pintu itu menghantam lantai dengan kekuatan yang membuat seluruh ruangan bergetar. Debu berhamburan kemana-mana. Suara bising dari luar seketika lenyap, digantikan oleh kesunyian yang mendengung di telinga. Mereka terkunci, terkurung rapat di dalam kotak beton tanpa ventilasi. Apa itu? Teriak salah satu preman, panik. Ia berlari menerjang pintu baja yang baru saja jatuh itu, memukulnya, menendangnya. Tapi sia-sia. Baja padat itu tidak bergeming sedikit pun. Burhan terperanjat mundur. Wajahnya pucat pasi. Ia menatap saklar merah yang kini posisinya sudah turun. Ia baru sadar, ini bukan saklar lampu. Ini adalah sistem penguncian anti perampokan manual yang sering dipasang di gudang-gudang emas zaman dulu. Sistem yang dirancang untuk mengurung perampok di dalam sampai polisi datang. Sialan! Buka! Buka pintunya! Burhan berteriak, kehilangan ketenangannya. Ia mencoba menarik kembali tuas merah itu, tapi tuas itu macet. Terkunci. Di bawah kolong meja, Bu Saras terbatuk-batuk karena debu. Napasnya tersengal, tapi ada senyum kepuasan di bibirnya yang gemetar. Percuma, Burhan. Itu sistem satu arah. Kuncinya ada di luar. Cuma bisa dibuka dari panel di lantai atas. Kau! Burhan berbalik. Matanya nyalang menatap Bu Saras yang berlindung di bawah meja. Wajahnya merah padam karena amarah yang memuncak. Kau jebak kami. Kau mau kita semua mati di sini kehabisan napas.
Lebih baik mati bersama daripada membiarkanmu menang, jawab Busaras tenang, meski hatinya berdebar kencang. Habisi mereka. Perintah Burhan Kalap kepada dua anak buahnya. Bunuh mereka sekarang. Dua preman itu, yang kini sadar mereka terjebak, menjadi semakin beringas karena panik. Mereka mencabut pisau lipat dari saku celana mereka. Situasi berubah dari perampokan menjadi pertarungan hidup mati di ruang tertutup. Damar, yang melihat kilatan pisau, tahu ia tidak bisa lagi hanya bertahan. Adrenalin membanjiri tubuhnya, menghilangkan rasa sakit di perut dan tangannya. Ia melihat ibunya dalam bahaya nyata. Saat preman bercodet itu mendekat ke meja untuk menarik Busaras keluar, Damar melakukan tindakan nekat. Ia menyambar tabung pemadam api ringan, apar, tua yang tergeletak di sudut dekat rak arsip, benda yang tadi sempat ia lihat sekilas saat masuk. "Jangan sentuh ibuku," teriak Damar. Damar menarik pin pengaman dan menyemprotkan isi tabung pemadam itu tepat ke wajah preman bercodet. Fos! Bubuk putih kimia menyembur deras, memenuhi ruangan sempit itu dengan kabut putih yang menyesakkan napas dan perih di mata. "Arg! Mataku!" Preman itu menjerit, mundur sambil mengucek matanya yang perih. Ia membabi buta mengayunkan pisaunya ke udara kosong. Kepanikan melanda. Jarak pandang menjadi 0. Ruangan itu kini putih total penuh debu kimia. "Damar! Ponsel!" seru Busaras dari balik kabut. Ia ingat sesuatu. Ruko ini dekat dengan menara pemancar. Sinyal di bawah tanah memang buruk, tapi kadang masih ada satu bar. Nyalakan siaran langsung. Biar orang tahu. Damar yang sedang merangkak menjauh dari sabetan pisau, meraba sakunya. Ponselnya masih ada. Layarnya retak tapi masih menyala. Ia melihat sinyal. Edge. Sangat lemah. Tapi ada. Damar membuka aplikasi media sosialnya dengan tangan gemetar yang licin oleh keringat. Ia tidak peduli siapa yang menonton. Ia hanya butuh saksi. Ia menekan tombol live. Koneksi lambat. Gumam Damar panik. Di depannya, bayangan Burhan terlihat samar-samar di dalam kabut putih, terbatuk-batuk sambil memegang kursi, siap menghantam siapa saja. "Ayo, ayo." Damar berdoa. Ting. Indikator berubah menjadi merah. Live pukul 001. "Tolong!" teriak Damar ke arah kamera ponselnya. Wajahnya penuh darah dan bubuk putih. "Kami disekap. Di ruko tua Haji Rahmat. Pelakunya Burhan. Dia mau membunuh kami." Damar mengarahkan kamera ke arah Burhan yang baru saja muncul dari balik kabut. Wajah Burhan terlihat jelas di layar. Matanya merah. Tangannya memegang balok kayu pecahan kursi. "Matikan HP itu," bentak Burhan. Suaranya terekam jelas. "Akan kubunuh kalian semua sebelum ada yang datang." Damar tidak mematikan HP-nya. Ia justru melempar HP itu ke atas lemari yang tinggi, dengan kamera tetap menghadap ke bawah, merekam segala kekacauan itu. Burhan menerjang Damar. Damar berguling, menghindari pukulan balok kayu yang menghantam lantai hingga ubinnya pecah. Damar menendang lutut Burhan sekuat tenaga. Burhan terjatuh, mengerang kesakitan. Faktor usia tidak bisa dibohongi. Burhan bukanlah petarung, dia hanya licik. Namun, preman kedua yang tidak terkena semprotan apar secara langsung kini sudah pulih. Ia melihat Damar yang sedang bergulat dengan Burhan. Dengan pisau di tangan, ia melangkah maju, siap menancapkan bilah tajam itu ke punggung Damar. "Awas Damar!" jerit Busaras. Wanita tua itu keluar dari persembunyiannya di bawah meja. Ia tidak punya senjata. Ia hanya punya buku harian tebal milik suaminya di tangan. Dengan sisa tenaga terakhirnya, Busaras melemparkan buku harian tebal itu sekuat tenaga ke arah preman yang hendak menusuk anaknya. Buku itu melayang, berputar di udara, dan ujung kerasnya menghantam tepat di pelipis si preman. Preman itu terhuyung, kehilangan keseimbangan sejenak. Momen sepersekian detik itu cukup bagi Damar untuk berbalik, menangkap tangan si preman yang memegang pisau, dan memelintirnya. Suara tulang retak terdengar. Pisau terjatuh. Di layar ponsel yang ada di atas lemari, penonton siaran langsung mulai bertambah.
Komentar-komentar panik bermunculan. Itu Pak Damar kan? Ya Allah, itu Om Burhan tetangga sebelah. Lapor polisi. Share live ini sekarang. Itu darah beneran. Alarm tanda bahaya di ruko, yang rupanya terhubung dengan sistem penguncian pintu darurat, mulai meraung-raung di luar bangunan, memecah keheningan kampung yang sedang tidur lelap. Raungan sirine tua yang nyaring, memanggil siapa saja untuk datang menjadi saksi keadilan yang tertunda selama puluhan tahun. Di dalam bunker penuh debu itu, pertarungan belum usai, tapi harapan mulai menyala. Kabut putih dari bahan kimia pemadam api masih menggantung tebal di udara, menciptakan suasana mencekam di dalam ruang beton yang terkunci rapat itu. Napas setiap orang di sana terdengar berat dan tersengal, berebut oksigen yang semakin menipis di ruangan tanpa ventilasi. Di sudut ruangan, lampu indikator merah pada ponsel Damar yang tergeletak di atas lemari masih menyala, merekam setiap detik kekacauan yang terjadi untuk disaksikan oleh dunia luar. Damar terengah-engah, punggungnya menempel pada sisi meja kayu jati yang kokoh. Tubuhnya terasa remuk redam. Pukulan dan tendangan dari kedua preman tadi telah menguras tenaganya, namun adrenalin di dalam darahnya menolak untuk membiarkannya pingsan. Di hadapannya, preman yang matanya terkena semprotan racun api masih mengerang-erang sambil menggosok wajahnya yang memerah, sementara preman satunya lagi, yang baru saja dijatuhkan Damar, mulai berusaha bangkit kembali dengan tatapan nyalang penuh dendam. Di sisi lain ruangan, Burhan merangkak menjauh dari keributan. Pria licik itu tidak peduli dengan nasib anak buahnya. Matanya hanya tertuju pada satu hal, tumpukan dokumen dan sertifikat tanah yang berserakan di lantai akibat keributan tadi. "Kalian pikir kalian bisa menang?" teriak Burhan dengan suara parau. Ia merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah pemantik api logam. "Kalau aku tidak bisa memiliki ini, maka tidak ada seorang pun yang boleh memilikinya." Burhan menyalakan pemantik api itu. Lidah api kecil menari-nari di kegelapan, menerangi wajahnya yang menyeringai gila. Ia mendekatkan api itu ke tumpukan sertifikat tanah warga dan buku harian Pak Haji yang tergeletak di dekat kakinya. Bu Saras, yang sejak tadi berlindung di balik kursi goyang, melihat tindakan itu. Matanya membelalak. Dokumen-dokumen itu bukan sekadar kertas. Itu adalah nyawa para petani, harapan janda-janda tua, dan masa depan anak-anak yatim yang tanahnya dirampas. Dan buku harian itu adalah satu-satunya bukti untuk membersihkan nama suaminya dari fitnah dosa yang selama ini menghantui. "Jangan!" jerit Bu Saras. Rasa takut yang melumpuhkan sendi-sendinya tadi mendadak lenyap, digantikan oleh naluri seorang ibu dan seorang istri yang ingin melindungi kehormatan keluarganya. Dengan kecepatan yang tidak masuk akal untuk wanita seusianya, Bu Saras menyambar teko air minum dari keramik yang ada di meja kecil di sampingnya. Saat api dari tangan Burhan hampir menjilat ujung kertas sertifikat, Bu Saras melemparkan teko keramik itu sekuat tenaga. Prak! Teko itu pecah menghantam tangan Burhan. Pemantik api terlempar jauh ke sudut gelap ruangan. Air membasahi sebagian dokumen, menyelamatkannya dari bahaya kebakaran, namun membuat lantai menjadi licin. "Wanita tua sialan!" maki Burhan. Ia bangkit berdiri, melupakan dokumen itu sejenak, dan kini mengalihkan kemarahannya sepenuhnya kepada Bu Saras. "Kau benar-benar minta mati." Burhan menerjang ke arah Bu Saras. Tangannya yang besar mencekik leher wanita tua itu dan mendorongnya hingga punggung Bu Saras menghantam dinding beton dengan keras. "Ibu!" teriak Damar. Damar hendak berlari menolong ibunya, namun kakinya ditarik oleh preman yang masih tersisa. Damar terjatuh keras. Preman itu menindih tubuh Damar. Tangannya mencengkeram leher Damar, berusaha mencekiknya. Situasi menjadi sangat kritis. Di satu sisi, Damar bergulat mempertahankan napasnya sendiri melawan tenaga preman yang jauh lebih muda dan kuat. Di sisi lain, ibunya sedang meregang nyawa di tangan pembunuh ayahnya. Wajah Bu Saras memerah. Napasnya tersendat. Cengkeraman Burhan begitu kuat. Matanya menatap wajah Burhan yang penuh kebencian. Namun, di saat-saat yang mungkin menjadi akhir hidupnya itu, Bu Saras tidak melihat ketakutan. Ia justru melihat wajah suaminya, Pak Haji Rahmat, yang tersenyum lembut padanya. "Saras, kamu kuat.
Kamu istri Haji Rahmat. Bisikan itu seolah terdengar nyata di telinganya. Tangan Bu Saras meraba-raba dinding di belakangnya. Jarinya menyentuh sesuatu yang dingin dan tajam. Itu adalah paku beton besar yang menonjol. Bekas gantungan kaligrafi yang tadi jatuh. Dengan sisa tenaga terakhir, Bu Saras tidak berusaha melepaskan tangan Burhan dari lehernya. Sebaliknya, ia mencengkeram kerah baju Burhan, menarik wajah pria itu mendekat. Lalu ia menghantamkan keningnya sendiri ke hidung Burhan sekeras-kerasnya. Duk! Itu adalah gerakan putus asa, namun efektif. Burhan menjerit kesakitan. Refleks melepaskan cengkeramannya untuk memegang hidungnya yang kini mengucurkan darah segar. Bu Saras jatuh terduduk, terbatuk-batuk menghirup udara rakus. Burhan mundur terhuyung-huyung. Matanya berair karena sakit yang luar biasa di hidungnya. Dasar! Belum sempat Burhan membalas, terdengar suara dentuman keras dari arah pintu rolling door baja yang mengurung mereka. Dung! 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 Suara itu bukan dari dalam. Itu suara dari luar. Suara hantaman benda berat, diikuti oleh suara gergaji mesin yang menyayat logam. Ini polisi. Jatuhkan senjata dan menyerah. Suara teriakan lantang dari pengeras suara, megapone, tembus hingga ke dalam bunker. Gema suara itu membuat preman yang sedang mencekik Damar terhenti sejenak. Wajahnya pucat. Konsentrasinya buyar. Damar memanfaatkan detik kelengahan itu. Ia mengumpulkan seluruh kekuatannya, menekuk lututnya ke dada, lalu menendang perut preman di atasnya dengan sekuat tenaga hingga preman itu terlempar ke belakang dan kepalanya membentur kaki meja besi. Preman itu pingsan seketika. Damar bangkit dengan sempoyongan. Ia tidak peduli pada rasa sakit di sekujur tubuhnya. Ia berlari ke arah ibunya, berdiri di antara Bu Saras dan Burhan yang masih memegangi hidungnya yang patah. Sudah berakhir, Burhan, desis Damar, napasnya memburu. Dengar itu? Itu suara akhir dari keserakahanmu. Burhan menatap sekeliling dengan panik. Suara gergaji mesin di luar semakin nyaring. Percikan api mulai terlihat menembus celah pintu baja yang sedang dipotong paksa. Jalur pelariannya tertutup. Bukti kejahatannya berserakan di mana-mana. Dan di atas lemari sana, sebuah ponsel masih merekam wajahnya yang penuh darah dan ketakutan. Burhan jatuh berlutut. Kakinya lemas bukan karena dipukul, tapi karena sadar bahwa tameng kekuasaan dan uang yang selama ini ia banggakan tidak lagi bisa melindunginya di ruang bawah tanah yang sempit ini. Ia terperangkap dalam jebakan yang ia gali sendiri. Bu Saras perlahan berdiri dibantu oleh Damar. Ia merapikan jilbabnya yang berantakan. Meskipun wajahnya lebam dan tubuhnya sakit, ia berdiri tegak dengan martabat yang luar biasa. Ia menatap Burhan bukan dengan kebencian lagi, tapi dengan rasa kasihan yang mendalam. Kau membunuh suamiku demi harta yang tidak bisa kau bawa mati, Burhan, kata Bu Saras pelan, namun suaranya menggema jelas di tengah deru gergaji mesin. Sekarang, nikmatilah hasil perbuatanmu. Pintu baja itu akhirnya terbuka dengan suara kerak yang memekakan telinga. Cahaya senter polisi yang menyilaukan menyerbu masuk ke dalam kegelapan, menyorot sosok-sosok di dalam ruangan itu. Tangan di atas. Jangan bergerak. Puluhan petugas berseragam lengkap dengan senjata laras panjang menyerbu masuk, diikuti oleh warga kampung yang penasaran namun ditahan di garis batas. Malam itu, ruko tua yang sunyi berubah menjadi panggung keadilan. 3 bulan kemudian, langit sore di desa Sukamaju terlihat begitu cerah, dihiasi semburat jingga yang menenangkan. Angin sepel-sepel menggoyangkan daun-daun pohon mangga di halaman depan bangunan yang kini tampak sama sekali berbeda. Tidak ada lagi ket kusam yang mengelupas, tidak ada lagi atap bocor, dan tidak ada lagi aura suram yang menyeramkan. Ruko tua peninggalan Pak Haji Rahmat itu telah berubah total. Dindingnya kini dicat dengan warna putih bersih berpadu dengan aksen hijau muda yang segar. Jendela-jendela kaca besar dipasang untuk membiarkan cahaya matahari masuk dengan leluasa. Di atas pintu masuk utama, terpasang papan nama yang terbuat dari kayu jati ukiran, kayu yang diambil dari bekas meja kerja Pak Haji di ruang bawah tanah. Papan nama itu bertuliskan, Rumah Singgah Panti Asuhan, Rahmat Semesta. Di halaman depan yang kini dipasangi paving blok rapi,
Puluhan kursi plastik berjajar penuh sesak. Wajah-wajah yang hadir di sana sangat beragam, mulai dari pejabat kelurahan, aparat kepolisian, hingga warga desa yang berpakaian sederhana dengan sandal jepit. Namun, ekspresi mereka semua sama, penuh haru dan rasa syukur. Bu Saras duduk di barisan paling depan. Ia mengenakan gamis putih terbaiknya. Wajahnya terlihat jauh lebih segar dibandingkan 3 bulan lalu, meski gurat-gurat penuaan tetap ada. Di sampingnya, Damar duduk dengan kemeja batik rapi. Bekas luka di bibir Damar sudah sembuh total, menyisakan garis tipis yang nyaris tak terlihat, menjadi tanda mata keberaniannya. Acara hari itu bukanlah sekadar peresmian panti asuhan, melainkan sebuah upacara pengembalian hak yang telah lama tertunda. Seorang petugas kepolisian berdiri di podium, membacakan laporan singkat. Ia menceritakan bagaimana penangkapan Burhan menjadi berita nasional berkat siaran langsung Damar yang viral. Bukti-bukti yang ditemukan di kamar rahasia ruko itu sangat lengkap. Buku harian Pak Haji menjadi kunci utama yang membongkar sindikat mafia tanah yang sudah beroperasi puluhan tahun. Burhan kini mendekam di penjara dengan vonis hukuman seumur hidup atas dakwaan pembunuhan berencana, penipuan, dan penggelapan aset. Para preman suruhannya pun tak luput dari jerat hukum. Namun, momen puncak acara itu bukanlah pidato polisi, melainkan saat Damar dan Bu Saras naik ke atas panggung membawa sebuah kotak besar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Suara Damar terdengar tenang dan berwibawa melalui pengeras suara. Almarhum bapak saya, Haji Rahmat, bukanlah orang suci. Beliau pernah melakukan kesalahan dengan diam dan menyimpan ketidakadilan ini karena rasa takut. Tapi saya yakin, hari ini beliau tersenyum melihat kita semua di sini. Damar membuka kotak itu. Isinya adalah ratusan sertifikat tanah yang telah dibersihkan dari debu dan kotoran. Hari ini, kami kembalikan apa yang menjadi hak kalian. Tanpa syarat, tanpa biaya sepeser pun. Satu persatu nama dipanggil. Suasana menjadi sangat emosional. Ibu Wati, panggil Damar. Seorang wanita tua bertubuh bungkuk maju dengan tertatih-tatih. Ia adalah janda yang tanahnya dirampas Burhan 10 tahun lalu, hingga ia harus hidup menumpang di gubuk saudaranya. Saat Bu Saras menyerahkan map berisi sertifikat tanah aslinya, Bu Wati langsung bersimpuh di kaki Bu Saras, menangis terseduh-seduh. Terima kasih, Bu Haji. Terima kasih. Saya pikir saya akan mati tanpa mewariskan apa-apa buat cucu saya. Tangis Bu Wati pecah. Bu Saras ikut menitikan air mata. Ia segera mengangkat tubuh wanita tua itu dan memeluknya erat. Ini hak ibu. Maafkan suami saya yang terlambat mengembalikannya ya, Bu. Maafkan kami. Pak Haji orang baik, Bu. Pak Haji orang baik. Isak Bu Wati. Pemandangan itu membuat seluruh hadirin ikut terhanyut. Tangis haru pecah di mana-mana. Satu persatu warga maju menerima sertifikat mereka. Ada petani yang tanah sawahnya kembali, ada pengurus masjid yang tanah wakafnya selamat, dan ada keluarga muda yang akhirnya bisa memiliki kembali rumah warisan orang tua mereka. Setiap sertifikat yang diserahkan seolah mengangkat satu beban berat dari pundak Bu Saras. Ia merasa arwah suaminya kini benar-benar telah tenang. Dosa masa lalu telah ditebus dengan keberanian dan keikhlasan. Setelah acara pembagian selesai, langit mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan. Para tamu undangan mulai berpamitan pulang dengan wajah berseri-seri. Anak-anak yatim piatu yang kini tinggal di ruko itu berlarian di halaman. Tawar yang mereka mengisi kekosongan yang dulu menghantui tempat ini. Damar menghampiri ibunya yang masih berdiri memandangi papan nama panti asuhan. Ibu lelah? Tanya Damar lembut. Bu Saras menoleh dan tersenyum. Senyum yang paling tulus yang pernah dilihat Damar dalam bertahun-tahun. Tidak, Nak. Justru ibu merasa sangat ringan. Rasanya seperti baru bangun dari mimpi buruk yang panjang. Omong-omong, Bu, kata Damar sambil menunjuk ke arah ruang belakang ruko. Ruang bawah tanah itu, mau diapakan? Saya sudah menutup permanen pintunya dan mengecor tangganya sesuai permintaan ibu. Tapi rasanya sayang kalau ruangannya dibiarkan kosong di bawah sana. Bu Saras menggeleng pelan. Biarkan saja tertutup. Damar.
Biarkan ruangan itu menjadi kuburan bagi keserakahan dan kenangan pahit. Kita hidup di atasnya sekarang, membangun kebaikan baru. Tiba-tiba, seorang anak kecil penghuni panti, berusia sekitar 6 tahun, berlari menghampiri Bu Saras dan menarik ujung gamisnya. Nenek Saras. Nenek Saras. Panggil anak itu dengan mata berbinar. Iya, sayang? Kenapa? Bu Saras membungkuk menyetarakan tingginya. Tadi aku lihat ada kakek pakai peci putih di dekat jendela sana. Kakeknya senyum sama aku. Terus dadah-dadah. Itu siapa, Nek? Tanya anak polos itu sambil menunjuk ke jendela lantai 2 ruko. Damar dan Bu Saras sontak menoleh ke arah jendela yang ditunjuk. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya tirai putih yang melambai pelan tertiup angin sore. Namun, alih-alih merasa takut, hati Bu Saras justru terasa hangat. Ia tahu siapa yang dimaksud anak itu. Itu kakek Rahmat. Jawab Bu Saras dengan mata berkaca-kaca. Dia yang punya rumah ini. Dia cuma mau bilang terima kasih sama kalian karena sudah meramaikan rumahnya. Oh, kakek Rahmat baik ya? Tanya anak itu lagi. Iya, Nak. Kakek Rahmat orang yang sangat baik. Jawab Damar sambil mengusap kepala anak itu. Adzan maghrib mulai berkumandang dari masjid terdekat. Sahut menyahut dengan suara tawa anak-anak panti. Ruko tua itu tidak lagi menjadi monumen ketakutan atau saksi bisu kejahatan. Ia telah lahir kembali menjadi rumah penuh cinta, tempat di mana masa lalu dimaafkan dan masa depan dirajut dengan harapan. Bu Saras menggandeng tangan Damar dan tangan anak kecil itu, lalu melangkah masuk ke dalam ruko yang kini terang benderang. Ayo, kita salat berjamaah, ajak Bu Saras. Pintu ruko tertutup perlahan, meninggalkan kegelapan malam di luar, namun menjaga cahaya kehangatan tetap menyala abadi di dalam. Wasiat di balik dinding ruko tua itu telah terpenuhi dengan cara yang paling indah. Tamat.